Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Oktober 2022 dengan judul Kasih Allah Dijanjikan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Mari kita ikuti penjelasannya. Meski kasihnya ditolak oleh hati yang keras, ia kembali memohon dengan permohonan yang lebih mendesak. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kuasa kemenangan kasihnya memaksa jiwa-jiwa itu supaya datang. Kristus akan memberikan kepada para juru kabarnya undangan kasih yang sama dengan yang dipunyainya dalam mencari orang yang tersesat. Kita tidak sekedar berkata, marilah. Ada orang yang mendengar panggilan itu, tetapi telinga mereka terlalu tuli untuk menerima maknanya. Mata mereka terlalu buta untuk melihat sesuatu yang baik yang tersedia bagi mereka. Banyak orang yang menyadari kemerosotannya. Katanya, saya tidak layak untuk ditolong, biarkan aku sendiri. Tetapi para pekerja tidak boleh berhenti. Dengan kasih yang lemah lembut, peganglah orang yang putus asa dan yang tidak berdaya. Berikanlah keberanian kepada mereka, pengharapanmu, kekuatanmu. Dengan keramahan, ajaklah mereka datang. Jika hamba-hamba Allah mau berjalan dengan dia dalam iman, ia akan memberikan kuasa kepada pekebaran yang disampaikan mereka. Mereka akan diberi kesanggupan untuk menyatakan kasihnya dan bahayanya bila menolak rahmat Allah, sehingga orang akan tertarik untuk menerima Injil. Kristus akan mengadakan mujizat-mujizat kalau saja manusia mau melakukan bagiannya yang diberikan Allah dalam hati manusia sekarang. Suatu perubahan besar akan terjadi seperti belum pernah terjadi pada generasi-generasi yang silam. Perantaraan tenaga-tenaga manusia yang bekerja sama dengan ilahi, banyak orang yang terbuang akan ditarik. Dan dalam pengembaliannya akan berusaha untuk memulihkan peta Allah dalam manusia. Ada orang yang memiliki sedikit kesempatan yang telah berjalan dalam jalan yang salah, sebab mereka tidak mengetahui jalan yang lebih baik lagi, yang kepadanya sinar terang akan memancar. Banyak orang akan datang dari kesalahan dan dosa yang paling besar, dan akan mengambil tempat orang lain yang telah mendapat kesempatan, tetapi tidak menggunakannya. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 176 sampai 177. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan.
Jika hamba-hamba Allah mau berjalan dengan Dia dalam iman, Ia akan memberikan kuasa kepada pekebaran yang disampaikan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan kesehatan, terlebih hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia, Tuhan berkati para tukang material yang mereka gunakan, dan juga perizinan yang sedang berjalan saat sekarang ini. Lebih dari itu kami juga menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan roh dedikasi sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, bahkan mahasiswa dan para dosen dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga teringat Tuhan para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan juga mengandalkan Tuhan setiap saat di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.